Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau berbagi resep cemilan atau lauk yang sangat simple, enak banget teman-teman. Nah, pertama kita siapkan tahu putih. Saya menggunakan satu kotak. Satu kotaknya ini kurang lebih 180 gram teman-teman. Kita hancurkan atau kita lumatkan seperti ini. Saya menggunakan garpu untuk menghancurkan tahunya teman-teman. Setelah tahunya hancur, sekarang kita tambahkan 2 butir telur. Kita aduk merata sampai telur dan tahunya itu menyatu teman-teman. Setelah telur dan tahunya menyatu, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini saya parut, atau kalau nggak ada parutan seperti ini bisa dipotong korek api kecil-kecil seperti itu teman-teman. Saya menggunakan setengah buah wortel ukuran yang besar. Kalau kecil menggunakan satu juga bisa teman-teman. Dan ini ada 3 batang cabai keriting, kita potong-potong seperti ini. Selanjutnya ada 3 siung bawang putih, kita cincang kasar. Selanjutnya ada 1 butir bawang merah ukuran agak besar teman-teman, kita cincang kasar juga teman-teman. Dan ini ada 1 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil. Untuk bagian putihnya ini saya potong tipis-tipis, kita campurkan dengan bawang merahnya teman-teman. Untuk yang hijaunya ini motongnya tidak usah terlalu tipis. Dan kalau sudah persiapan motongnya selesai, sekarang kita panaskan wajan. Kita tambahkan minyak secukupnya. Kita tumis dulu bawang merah bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah bawang putih sudah harum, kita masukkan wortelnya teman-teman. Lanjut kita tumis-tumis sebentar sampai wortelnya layu. Setelah wortelnya layu, kita masukkan adonan tahunya tadi. Lanjut kita orak-arik. Setelah kita orak-arik sebentar, sekarang kita kasih bumbu teman-teman. Pertama saya masukkan masako ayam, ada merica bubuk, garam, dan sejumput gula. Kita aduk kembali, kita masak sampai bergerindil seperti ini teman-teman, sampai tidak ada kadar airnya seperti itu. Kalau sudah bergerindil seperti itu, tidak ada airnya, kita masukkan cabai, irisan cabai dan daun bawang yang bagian hijaunya. Dan ini saya tambahkan larutan tepung maizena teman-teman. Kita aduk kembali sampai larutan tepung maizenanya itu larut dan menyatu dengan tahunya. Dan kalau sudah, tinggal matikan api kompornya. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu teman-teman sebelum menghentikan api kompornya, dan kita sisihkan. Selanjutnya ini kita siapkan perekat menggunakan sedikit tepung terigu dan air teman-teman. Selanjutnya ini ada kulit lumpia, kita ambil secukupnya, kita pisahkan satu persatu seperti ini teman-teman, biar nanti kalau waktu pembungkusannya itu tidak usah memisahkan ya, tinggal ambil saja seperti itu biar lebih cepat. Dan kalau sudah persiapannya, sekarang kita siapkan untuk membungkusnya teman-teman. Kita ambil 1 sendok adonan tahu, kita letakkan di bagian tengahnya. Setelah itu kita lipat saja. Jangan lupa dikasih perekatannya seperti ini untuk bagian akhirnya. Dan kalau sudah, jadilah seperti ini teman-teman. Simpel sekali kan? Untuk isiannya ini, untuk seberapa banyak kurang lebihnya saya menggunakan 1 sendok makan full. Kalau mau lebih banyak isi bisa ditambahkan lagi, ini bisa dikurangi, bisa ditambahkan seperti itu tuh ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Kita bungkus semuanya. Ini satu resep ini bisa menghasilkan banyak banget tuh teman-teman. Dan kalau sudah bungkusnya selesai, selanjutnya tinggal
proses penggorengan teman-teman. Kita panaskan wajan, kita tambahkan minyak secukupnya, kita goreng dengan api sedang cenderung kecil saja. Untuk bagian lipatannya itu di bagian bawah teman-teman. Kita tunggu sampai bagian bawahnya itu, yang bagian lipatannya itu kokoh seperti itu atau kuning kecoklatan, baru kita balikkan teman-teman. Goreng sampai dua sisinya itu kuning kecoklatan merata. Nah, sampai seperti ini sudah cukup teman-teman. Langsung saja kita angkat, kita tiriskan. Simpel sekali kan? Ini enak banget, bisa dijadikan cemilan atau lauk sehari-hari di rumah kita semuanya. Kali ini aku mau berbagi resep cemilan atau lauk ya teman-teman, yang simple enak banget dari olahan ayam dan tahu. Ini ayamnya saya menggunakan bagian dada. Selanjutnya ada tahu, ini satu kotak kurang lebih 180 gram teman-teman ya. Pertama kita potong-potong dulu ayamnya. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam chopper atau blender ya teman-teman ya. Kita haluskan. Selanjutnya ini ada beberapa siung bawang putih dan bawang bombay. Bawang bombaynya saya cukup menggunakan setengahnya saja. Kita iris-iris seperti ini. Setelah kita iris, sekarang kita tumis dulu teman-teman. Kita tumis dengan sedikit minyak sampai bawang putih dan bawang bombaynya itu layu. Sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Setelah kita haluskan ayamnya tadi, kita masukkan ke dalam wadah. Kita sisihkan dulu, dan selanjutnya ini ada bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan ke dalam choppernya. Kita haluskan teman-teman, bersama minyaknya sekalian teman-teman. Dan ini kita tambahkan tahu, kita chopper sekalian. Kita tambahkan 2 butir telur. Kita haluskan juga. Setelah kita haluskan, kita campurkan ke dalam ayam yang sudah kita haluskan tadi, dengan ditambahkan wortel teman-teman. Wortelnya ini saya menggunakan 2 buah ukuran sedang ya. Selanjutnya ada beberapa batang daun bawang dan daun seledri. Untuk lebih detailnya bisa dicek nanti di kolom deskripsi teman-teman ya. Sekarang kita kasih bumbu. Pertama ada gula, ada garam, ada kaldu ayam bubuk, dan yang terakhir ada merica bubuk. Untuk penambahan bumbunya bisa dikira-kira, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Untuk teman-teman yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga dilancarkan rezekinya, dipermudah semua urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah semua bahan kita masukkan ke dalam wadah, kita campur merata seperti ini, dan kalau sudah tercampur rata bisa ditambahkan dengan tepung maizena. Kita tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya kita aduk kembali sampai merata tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah merata seperti ini, bisa disisihkan dulu, dan sekarang kita siapkan wadah. Kita olesi minyak seperti ini teman-teman. Setelah kita olesi minyak, kita tuang adonan tahu ayam wortelnya tadi ke dalam wadah. Kita susun rapi. Kita ratakan seperti ini, dan selanjutnya kita steam teman-teman. Ini saya sudah mendidihkan air. Kita steam, saya menggunakan 20 menit ya teman-teman, biar matangnya bisa merata seperti itu. Dan ini sudah 20 menit, kita matikan api kompornya, kita angkat dan kita dinginkan dulu. Nah, setelah dingin baru kita siapkan untuk adonan baluran luarnya teman-teman. Ini saya siapkan tepung terigu,
Ditambahkan air seperti ini teman-teman, airnya bisa dikira-kira sampai di tingkat kekentalan yang pas ya, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Ini menambahkan airnya sedikit demi sedikit sampai seperti ini teman-teman teksturnya itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita tuangkan tepung roti, atau kalau di Indonesia tepung panir ya teman-teman. Ini kita potong dulu untuk adonan yang sudah dingin, adonan tahu ayamnya kita dinginkan, selanjutnya kita potong-potong seperti ini. Untuk bentuk potongnya ini sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya ya, mau seberapa besar kayak gitu. Ini untuk pinggiran, bentuknya agak beda-beda teman-teman ya. Saya potong seperti ini, dan selanjutnya kalau sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam adonan tepung tadi. Dan kita letakkan ke dalam tepung panir, kita bolak-balikan biar menempel merata seperti ini. Kalau sudah menempel merata, bisa disisihkan dulu teman-teman. Ini cemilan yang sangat simpel, enak banget, bisa dijadikan ide jualan. Anak-anak pasti suka teman-teman ya. Untuk lauk juga bisa. Untuk dijadikan stok frozen food juga bagus teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai, semua terbaluri tepung rotinya teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya setelah terbaluri tepung roti. Untuk di dalam Tupperware ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Sewaktu-waktu kita mau makan baru kita goreng. Sekarang kita goreng dengan api sedang cenderung kecil saja. Jangan lupa untuk membalikkan biar matangnya merata teman-teman. Jangan lupa untuk menggunakan api sedang cenderung kecil saja biar tidak mudah gosong dan matangnya sampai ke dalam. Dan kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, langsung saja bisa kita angkat, kita tiriskan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga resep simple ini bisa bermanfaat, bisa menambah koleksi resep masakan atau camilan di tengah keluarga teman-teman semuanya. Bisa dijadikan ide jualan untuk teman-teman yang sudah jualan ya. Nah, seperti ini hasilnya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus berkarya. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran rezekinya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.